Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari Afsinesti Karmila, Alvina Mufliha, Ananda Damayanti, Rahmawati Dewi, dan Setianingrum. Pada video ini, kami akan membahas tentang percobaan muatan listrik. Tujuan dari diadakannya percobaan ini yaitu yang pertama untuk menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Lalu yang kedua, memperhatikan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Pengertian muatan listrik. Muatan listrik merupakan sifat atau muatan dasar yang dibawa oleh partikel dasar sehingga menyebabkan partikel tersebut mengalami gaya tarik atau gaya tolak. Muatan listrik bersifat abstrak, dapat dirasakan atau diketahui gejalanya, namun tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Pada dasarnya, semua benda yang ada di muka bumi ini, termasuk tubuh manusia, mengandung muatan listrik. Namun, benda bermuatan listrik yang kita temui yaitu seperti kaca, sutra, ebonit, dan lain sebagainya. Mari kita praktikum. Alat dan bahan: 2 buah bola pingpong, benang jahit secukupnya, lembaran wol dan nilon, bungkus plastik, isolasi atau solatif, sisir plastik, potongan kertas kecil-kecil. Pada kegiatan praktikum ini, kita akan mengamati secara langsung terhadap kegiatan yang dapat memunculkan terjadinya muatan listrik pada suatu benda. Cara kerja pertama, tentulah sebuah bola pingpong pada bagian pinggir meja dengan menggunakan benang dan isolasi. Gosoklah plastik pada baju beberapa kali. Kemudian, dekatkan pada bola pingpong dan amatilah apa yang terjadi. Yang kedua, gosoklah sisir pada rambut beberapa kali. Kemudian, didekatkan pada potongan-potongan kertas yang sudah disiapkan. Amatilah apa yang terjadi. Pada percobaan pertama ini, sisir yang telah digosokkan langsung didekatkan dengan potongan kertas dan kertas menempel pada sisir tersebut. Artinya, sisir tersebut memiliki muatan listrik yang dapat menyebabkan kertas-kertas tersebut menempel pada sisir. Yang ketiga, lakukan hal yang sama pada kegiatan kedua tadi. Yang membedakan adalah setelah sisir digosokkan dengan rambut, sisir didiamkan sebentar lalu ditempelkan pada potongan kertas dan amatilah apa yang terjadi. Pada percobaan kedua ini, sisir yang telah digosokkan didiamkan sesaat sebelum didekatkan dengan potongan kertas dan dapat dibuktikan ketika digambar di samping, kertas tidak mau menempel pada sisir tersebut. Artinya, sisir memiliki muatan listrik statis yang bersifat sementara. Yang keempat, ikatlah kedua bola pingpong dengan benang. Kemudian, rampingkan ke bagian pinggir meja dan tempelkan dengan isolasi. Lalu dekatkanlah kedua bola pingpong, tetapi jangan sampai bersentuhan, dan amati apa yang terjadi. Yang kelima, gosoklah bola kiri dan kanan dengan kain wol secara searah. Kemudian, dekatkan kedua bola tersebut dan amatilah apa yang terjadi. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada kegiatan praktikum tersebut, dapat disimpulkan seperti yang tertera pada tabel di bawah ini. Di tabel sebelah kiri dijelaskan tentang hasil dari gaya tarik-menarik yang terjadi dan tolak-menolak yang terjadi pada bola pingpong dengan beberapa benda lainnya seperti wol, plastik, dan nilon. Lalu di sebelah kanan, muatan yang terjadi pada gesekan. Telah dijelaskan di sini muatan listrik yang terjadi pada sisir dan rambut seseorang yang telah digosokkan. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu dari percobaan yang telah dilakukan, kita jadi mengetahui bagaimana caranya untuk mengetahui muatan listrik yang terdapat pada suatu benda. Cara paling mudah untuk mengetahui hal tersebut adalah dengan menggosokkan kedua benda. Ketika menggosokkan kedua benda tersebut, maka elektron akan berpindah dari benda yang satu ke benda lain. Dapat disimpulkan juga bahwa kedua benda yang saling digosokkan tidak menghasilkan energi listrik yang baru, melainkan hanya muatannya saja yang pindah. Selain itu, selama kedua benda digosokkan, maka jumlah muatannya adalah 0.
Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.